Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini matematikanya tentang tabung untuk kelas 5 semester 2. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Tabung itu disebut juga silinder ya. Contoh benda-bendanya ada kaleng-kaleng ya, seperti kaleng susu, kaleng Pertamina, kemudian ini paralon ya. Paralon bentuknya kan seperti tabung. Nah, ini bentuk-bentuk kaleng. Terus ada tempat sampah, kemudian ada juga yang galon termasuk ya. Itu adalah contoh gambar yang berbentuk tabung. Unsur-unsur bangun ruang tabung. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bangun ruang tabung. Nah, gambarnya seperti ini ya, dan ini jaring-jaring bangun ruang tabungnya seperti ini. Nah, berikut merupakan unsur-unsur penyusun bangun ruang tabung. Tabung ini memiliki sisi sebanyak 3 ya. Yang pertama yaitu sisi alas berupa lingkaran. Ini sisi alas berupa lingkaran ya. Kemudian yang kedua sisi selimut berupa persegi panjang. Ini namanya sisi selimut. Nah, sisi selimut nih asalnya berbentuk persegi panjang ya, begini. Kalau dijadikan tabung ini seperti selimut ya. Kemudian yang ketiga yaitu sisi tutup berupa lingkaran. Nah, sisi tutup juga berupa lingkaran. Jadi atas dan bawah sama ya, berbentuk lingkaran. Sama. Nah, ini selimut. Nah, kemudian jadi ada 3 ya sisinya. Kemudian memiliki 2 rusuk berupa jari-jari alas. Nih, rusuknya berupa jari-jari alas dan jari-jari tutup tabung. Ini namanya rusuk ya. Jadi 2 ya, 1, 2 rusuknya. Nah, oh iya, nih dari A ke B, namanya diameter ya. Diameter itu disingkat D ya, disingkat D. Nah, gitu ya, diameter. Kemudian kalau dari E ke B atau dari A ke E ya, setengahnya, pokoknya setengahnya itu namanya jari-jari ya. Jari-jari itu disingkat R jari-jari. Nah, nanti kalau mencari R, caranya itu kan R itu berarti 2 ya, ada 2 dari A ke E, 1 dari E ke B, 1 ya. Ada 2 kan? Jadi makanya kalau mencari R, jadi caranya yaitu D, kan ini diameter dari A ke B. D dibagi 2 ya, karena R-nya ada 2. Tapi kalau mencari D atau diameter ya, itu D sama dengan, nah, R-nya kan ada 2 ya, yang kanan dan kiri. Yang kiri dan kanan. Jadi R kali 2 gitu ya. Kemudian tabung ini tidak memiliki titik sudut ya. Mana ya, tidak ada yang runcing-runcing, tidak memiliki titik sudut. Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Nah, ada contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah tabung, diameternya yaitu 7 cm ya. Jadi dari kiri ke kanan itu 7 cm, kemudian tinggi tabung ini adalah 10 cm. Tentukan volume tabung tersebut, itu ditanyakannya. Penyelesaiannya, ini dari sini ke sini yaitu 7 cm, karena di rumusnya yaitu ada R pangkat 2 ya, ada R, maka diameter ini dijadikan dulu R. Ya, caranya yaitu mencari R adalah diameter dibagi 2, atau boleh juga nulisnya begini, D per 2, boleh juga gitu. Ini D nya kan 7 ya, jadi 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 boleh caranya dengan pembagian bersusun. 7 dibagi 2 yang mendekati 7 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 2 6. Kurangkan 7 dikurang 6 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi tambahkan 0 di bawah, kemudian koma di atas. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 2 10. Nah, habis ya sampai 0.
R-nya R sama dengan 3,5. Nih yang ini. Itu R ya, R itu jari-jari. Nah, sekarang R-nya udah ya 3,5 cm, tinggi tabungnya tadi 10 cm. Nah, ini rumusnya. Ini rumus volume tabung yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, ini Pi yang kali R pangkat 2 itu luas alas pada lingkaran ya. Nah, kali T, T ini yang ini ya. Nah, kemudian kita Pi ini, oh iya, Pi ini ada dua macam ya, 3,14. Ada juga yang Pi itu 22/7. Nah, yang Pi 3,14 nanti pada soal ada yang bentuknya ada koma cirinya. Kemudian kalau 22/7 adalah yang kelipatan 7, misalnya gini, atau bisa dibagi 7, misalnya 7 kan 7 ditambah 7 14, tambah 7 21, tambah 7 28, tambah 7 35 dan seterusnya. Jadi angka-angka ini adalah kelipatan 7 dan bisa dibagi 7 ya. Itu pakai rumusnya nanti Pi-nya 22/7 ya, Pi yang ini. Nah, sekarang ini contoh. Karena ini 3,5 kemudian ini 7 ini bisa dibagi 7, maka Pi-nya ini 22/7 kali R-nya tadi kan udah ketemu 3,14. Nah, 3,5. Jadi ditulis 3,5, R pangkat 2 artinya R kali R. Jadi ini 3,5-nya ditulis 2 kali, 3,5 kali 3,5. Kemudian tingginya itu tadi 10, ditulis seperti ini. Selanjutnya, ini yang bisa dicoret boleh dicoret ya. 3,5 dibagi 7 hasilnya adalah 0,5. Nah, sekarang ditulis 20 sama dengan 22 kali 0,5 kali 3,5 kali 10. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 22. Gini aja ya, 22 dulu lah yang gampang. 22 kali 10. Ya, 22 kali 1 kan 22, tambahin nolnya jadi 220. Nah, sekarang yang ini 0, kita pakai perkalian bersusun ya. 0,5 dikali 3,5 ya, gitu. 5 kali 5 25, 2 nya disimpan. 5 kali 0 0, tambah 2 2. Kemudian yang ini 3 kali 5 15, simpan 1. 3 kali 0 0, tambahin 1. Nah, gini. Kemudian jumlahkan. 5 turunkan, kemudian 2 tambah 5 7, 1 turunkan jadi 175. Nah, ini belum selesai, ada koma. Di belakang koma yang atas 1, di belakang koma yang bawah 1, kita hitung 1 2, ada 2. 1 1 2 dari belakang yang ngitungnya. 1 2, koma. Jadi 1,75 kali, nah yang tadi ya 1,75. Nah, sekarang ini belum selesai. 1,75 dikali 220, nolnya simpan dulu. 2 kali 5 10, 2 kali 7 14, tambah 1 15, simpan lagi 1. 2 kali 1 adalah 2, tambah 1 3. 2 kali 5 10, simpan 1. 2 kali 7 14, tambah 1 15, simpan 1. 2 kali 1 2, tambah 1 3, turunkan 0, kemudian ini 5, 3 tambah 5 8, kemudian turunkan 3 ya, 0 5 8 3. Nah, sekarang ini 0 yang tadi kita tambahkan, tambah di sini jadi 38.500. Nah, ini ada koma, ingat 1 2.
Kita hitung dari belakang 1, 2. Nah, ini koma 0 di belakang koma ada 02 gini ya. Jadi ini udah aja anggap tidak ada. Jadi nulisnya seperti ini 385. Ya, kita tulis 385. Jadi volumenya adalah 385 cm pangkat 3 ini ya. Soal nomor 2. Volume sebuah tabung yaitu 20.790 cm kubik. Jika tinggi tabung 15 cm, maka panjang jari-jari tabung tersebut adalah titik-titik cm. Ini menanyakan tentang jari-jari. Kita masukkan dulu ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui volume yaitu 20.790 cm kubik. Kemudian tingginya adalah 15 cm. Nah, selanjutnya yaitu yang ditanyakan adalah jari-jarinya, jari-jari tabung. Nah, rumusnya volume sama dengan pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Nah, ini pi kali R pangkat 2 itu luas alas sebuah lingkaran ya, lingkaran berarti yang bawah dan atas. Nah, sekarang kita masukkan volume. Tadi diketahui 20.790 ditulis. Kemudian ini pi-nya karena di sini tidak ada koma, maka pakainya 22/7 ya. Kemudian kali R pangkat 2. Nih, karena R itu atau jari-jarinya itu belum ada yang ditanyakan, jadi ditulisnya seperti ini. Kemudian T itu tinggi tabung yaitu 15 cm ya. Nah, sekarang kita tulis lagi 20.790. Nah, kemudian ini biar gampang 22 karena ini 15 dibagi 7 tidak bisa ya. Jadi udah aja gini 22 dikali 15 dulu. Nah, kita pakai perkalian bersusun 22 kali 15. 5 kali 2 10, 5 kali 2 10 tambah 1 11, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2, tambahkan 0 turunkan 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 3, jadi 330. Nah, ini pernya. Nah, per 7 kali, nah R yang ini pindahkan ke sini. Begitu ya. Selanjutnya R pangkat 2. Nah, sekarang R pangkat 2 yang ini pindah ke kiri ya. R pangkat 2 yang ada di kanan pindah ke kiri. Kemudian volume yang ini pindah ke kanan ya. Nah, terus ini dibalik ya. Dibalik, ini kan pembagian. Dijadikan perkalian. Ya, ini kan bagi. Jadi 20.790 kali 7, nih dibaliknya 7-nya jadi di atas, kemudian 330-nya jadi di bawah ya. Nah, 20.790 kali 7 hasilnya 145.530 per atau bagi 330. Hasilnya adalah 441. Nah, sekarang ini kan masih pangkat 2 R-nya. Nah, sekarang R tidak ada pangkatnya. R sama dengan ini akar, ini namanya akar pangkat 2. 441 ini ya. Akar dari 441 adalah, nah, kita belajar tentang akar pangkat 2. Nih, akar pangkat 2 itu harus hafal dulu dari mulai 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25 dan seterusnya. Nah, sekarang ini yang tadi akar dari 441 adalah yang pertama caranya yaitu kita pisahkan 2 angka dari belakang, 1 2 pisahkan. Nah, gitu ya. Kemudian nih, lihat angka 1 ini adalah satuan. Satuannya itu adalah yang menghasilkan satuan angka berapa saja, yaitu angka
1, angka 1. Nah, ada lagi, mana lagi? Yaitu, nah ini 9, 9 kali 9, 81. Akar dari 9. Nah, 9. Jadi angka 1 dan 9. Tidak ada lagi ya yang menghasilkan 1. Ini 1 sama ini ya. Nah, selanjutnya, ini biasanya kalau ratusan ada 2 digit. Ya, 2 digit. Nah, sekarang yang bagian kiri. Yang bagian kiri ini adalah akar berapa, akar pangkat bilangan berapa yang hasilnya 4 ya, akarnya berapa? Adalah berapa? 2 ya. 2. Kita tulis 2 di sini karena ini digit pertama, angka pertama, jadi ditulis di sini 2 ya. 2 kali 2, 2 kali 2 kan 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, yang 4 ini kita kurangkan. 4 dikurang 4, 0. Nah, sekarang 0 ini sama angka 2 ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil kan yang ini. Nah, kalau lebih kecil, maka pilihlah yang kecil. Maka di sini yang disimpan di digit kedua adalah angka 1. Jadi hasilnya adalah 21. Akar dari 441 hasilnya 21 gitu. Jadi kita simpan di sini 21. Jadi R-nya sama dengan 21 CE. Soal nomor 3, volume suatu tabung 4.832,46 cm3. Jika diameter tabung 18 cm, maka tinggi tabung tersebut adalah cm. Jadi ini yang ditanyakan adalah tinggi tabungnya. Kita tulis dulu, diketahui volumenya yaitu 4.832,46 cm3. Kita tulis. Kemudian diameternya adalah 18 cm. 18 cm. Nah, yang ditanyakan kan tinggi tabung. Tapi sebelumnya karena nanti rumusnya ada R pangkat 2, jadi yang diameter ini dijadikan dulu R ya. Maka caranya yaitu D bagi 2 ya, D per 2. D itu ada kan 18 ya. D itu 18 dibagi 2 yaitu 9 cm. Nah, ini R-nya yaitu 9 cm. Udah ketemu ya R-nya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, Pi ini pakai yang mana? Apakah 22/7 atau 3,14? Nah, ingat kalau ada yang tandanya koma, berarti ini Pi-nya pakai koma. Nih ada tanda koma, pakai Pi-nya koma ya. Nah, yang Pi 3,14 itu bisa juga dengan yang tidak bisa dibagi 7. Misalnya angka 10 kan tidak bisa dibagi 7, maka Pi-nya pakai 3,14 ya. Ciri lain yaitu ada koma seperti ini ya. Kita masukkan angka-angkanya. Volume yaitu 4.832,46 sama dengan ini Pi-nya pakai yang 3,14. Kemudian kali, nah ini R-nya, R udah ketemu tadi 9. R pangkat 2 artinya R kali R, jadi 9 kali 9. Kemudian kali T, T-nya belum diketahui, jadi tulisnya seperti ini. Nah, selanjutnya volume ini ditulis, kemudian 3,14 kali 9 kali 9, 81 kali R ya. Selanjutnya 4.832,46 sama dengan nih 3,14 kali 81 hasilnya 254,34 kali T. Nah, sekarang karena mencari T, T-nya pindah ke kiri. Dari kanan ke kiri, kemudian volume ini pindah ke kanan. Nah, ini adalah kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi ini yang 254,34 ditulis di bawah. Jadi dibagi ya. Ya, jadi dibagi. 4.832,46 dibagi 254,34 hasilnya 19. Jadi T tinggi, jadi tingginya itu adalah 19 cm. Demikian pembelajaran tentang tabung hari ini. Selamat belajar.